Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Di sini warahmatullahi wabarakatuh. kelompok kami akan menjelaskan mengenai AMDAL terhadap pembangunan berwawasan lingkungan. Yang dimana kelompok kami beranggotakan satu M. Hisnu Fisabilillah, sama Mas Farhan, Mbak Bening, Mas Yogi Dira, Mas Nandika, sama saya sendiri, Davantara Elsandi. Yang pertama yaitu mengenai AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Adalah kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan sudah mulai dilaksanakan sejak tahun 1992. Salah satu cara mengelola sumber daya alam dan lingkungannya dalam pembangunan yaitu melalui AMDAL atau dapat dikatakan AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Dapat membantu pelaksanaan pembangunan dengan pendekatan lingkungan sehingga dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dapat diminimalisasi atau dihilangkan dengan mencarikan teknik penyelesaian dampaknya. Untuk berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang kedua adalah dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama adalah dampak positif. Peningkatan kualitas udara, pengelolaan air yang lebih baik, dan kesempatan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Yang kedua adalah dampak negatif. Kerusakan habitat alami, polusi air, atau dampak negatif biodiversitas lokal. Baik, untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Untuk waktu, dipersilakan. Berikutnya yaitu adalah strategi pengolahan. Yang pertama yaitu pemantauan lingkungan sistem pemantauan aktif untuk mendeteksi perubahan dampak secara real time. Berikutnya yaitu adalah restorasi habitat. Upaya restorasi dan konservasi habitat terpengaruh oleh pembangunan. Yang berikutnya yaitu rencana tanggap darurat. Pengembangan rencana ini untuk menangani situasi tak terduga yang dapat merugikan lingkungan. Yang terakhir yaitu keterlibatan masyarakat. Meningkatkan keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi rencana pengelolaan dampak. Terima kasih. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan tentang secara substantif AMDAL memuat beragam upaya yang dikonstruksikan untuk mencegah berbagai kemungkinan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup melalui rencana pengelolaan dan memantau lingkungan hidup yang sistematis. Diharapkan upaya pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup tataran praktis, pragmatis dapat terwujud dalam kenyataan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dalam ketentuan pasal 22 ayat 1 UU PPLH bahwa setiap usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL ayat 2 menyatakan bahwa dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria. Yang pertama, besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan atau kegiatan. Yang kedua, luas wilayah penyebaran dampak. Yang ketiga, intensitas dan lamanya dampak berlangsung. Yang keempat, banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak. Yang terakhir, kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya akan saya bacakan untuk materi posisi AMDAL dalam proses pembangunan. 1. Rona lingkungan. Rona lingkungan merupakan kondisi lingkungan yang berupa kondisi alam atau komponen-komponen lingkungan awal sebelum perencanaan dan pembangunan fisik dimulai. Kedua, AMDAL. Disusun pada tahap perencanaan harus sesuai dengan tata ruang atau izin prinsip. Ketiga, rencana kegiatan.
Pada dasarnya, rencana kegiatan adalah objek yang diperkirakan akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan sekitarnya. Jenis atau skala rencana kegiatan tersebut menyebabkan kegiatan tersebut masuk dalam daftar wajib AMDAL sehingga harus dikaji dampaknya terhadap lingkungan. Keempat, dampak lingkungan. Kelima, pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Baik, yang terakhir ialah kesimpulan. Kesimpulan dari apa yang telah kita diskusikan dari kelompok kami, yaitu pada pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan AMDAL dalam pengelolaan lingkungan hidup sangat penting dan strategis, karena merupakan instrumen pencegahan pencemaran lingkungan yang menentukan mutu lingkungan melalui mekanisme pengujian dokumen seperti AMDAL. Selanjutnya, penerapan AMDAL juga menjadi sistem yang menjaga stabilitas tujuan perusahaan dan menyelamatkan lingkungan. Baik, mungkin itu saja yang kami bisa sampaikan dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.